Pertanyaan dari Sulaiman, Gus minta amalan supaya kaya. Saya jelaskan dulu, kaya yang hakiki, yang sebenarnya adalah kaya hati, merasa cukup. Sebagaimana hadis Muslim, Rasulullah itu pernah memberi pernyataan ya, laisal ghina an kasratil aradi, ya, pakai dot. Kaya yang sebenarnya bukan berarti kaya harta benda, banyak harta, akeh rosoane berarti. Walakin ghina, tetapi kaya yang hakiki yang sebenarnya adalah ghina nafsi. Walakin ghina nafsi, tetapi kaya yang sesungguhnya adalah kaya hati. Jadi hati merasa cukup. Itulah yang disebut kaya. Nah mungkin lagi kepingin sugih harta mungkin. Ya. Orang kalau sudah punya harta satu ingin yang kedua. Kalau dalam hadis diibaratkan orang kalau punya satu jurang kekayaan, ngersik ya duwe tambak siji, pasti ingin yang kedua. Diberi Allah dua tambak, pasti ingin yang ketiga. Tidak akan bisa berhenti itu nafsu kecuali sudah masuk ke liang kubur atau masak tanahnya. Nah itu kerakusan nafsu tidak akan bisa berhenti sampai mati. Ya. Maka harus direm itu nafsu. Ya. Kalau ingin Allah beri rezeki yang cukup halal, istighfar yang banyak. Ya. Laqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Mintalah ampun pada Allah. Istighfar rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum bidara, imbasnya nanti Allah ngirim hujan yang deras sehingga pertanian subur, tanaman-tanaman subur, air mineral juga bagus sehingga bisa dijual. Ya. Wa imdidkum bi amalin, Allah menolong kalian dengan banyak harta. Pedagang laris online mendapat bintang 5 banyak pembelinya. Wabanina, dan Allah menolong kalian dengan banyak anak yang nercel kalau agak istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah menjadikan kalian kebun-kebun yang padat itu tumbuhan, rumputnya. Wa anharan, dan sungai-sungai. Maksudnya pertanian subur itu dengan istighfar. Maka dahsyatnya istighfar bisa Anda coba. InsyaAllah Allah lapangkan rezeki. Karena Allah cinta kepada Rasulullah, maka jangan lupa kita bersolawat. InsyaAllah Allah memudahkan rezeki kita dengan bersolawat, dengan beristighfar, plus dermawan. Mama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian nafkahkan, berikan pada orang lain, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan. Perusahaan aja diwajibkan oleh pemerintah ada namanya dana sosial, yaitu apa namanya itu ya, pokoknya dana CSR ya, apa itu CSR, pokoknya ada responsibility ya, society ya, jadi tanggung jawab kepada masyarakat, responsibility tanggung jawab society itu masyarakat. C-nya saya nggak tahu apa itu. Ya. Pokoknya intinya pabrik itu harus punya kepedulian, tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat. Apalagi ya, bukan lembaga pemerintah, kita punya sendiri swasta, ya jangan lupa ada sosialnya. Ya. Paling minim itu zakat. Zakat itu paling minim. Sosial kita yang paling minim itu zakat. Paling apes. Kalau ingin rezekinya lebih ya ojo zakat toh, ya ditambahi sedekah. Jadi resep cukup hartanya adalah satu, bersyukur kepada Allah. Dua, yaitu tadi istighfar yang banyak, sholawat yang cukup, dan berbagi rezekinya. Selama Anda pelit tidak akan kaya. Kok ada orang pelit kok kaya?
itu kaya kelihatannya, hatinya tetap miskin. Saya pernah cerita tentang orang pesugihan, ya. Pesugihan kandang bubrah gitu, ya. Oh itu cepat kaya itu. Jadi sodakoan atau entah tumbal atau sodakoan, beleh sapi, ya. Tiap tahun harus nyembelih sapi, dibagi-bagi kepada masyarakat dagingnya, ya. Terus harus menambah rumah atau menambah kamar, ya. Memperbaiki rumah, namanya bubrah itu ya, diokrek-okrek, maksudnya diperbaiki. Karena apa? Di situ akan ada setannya yang bertempat di situ. Lah kalau tiap tahun nambah anggota setannya ya kudu duwe penginapan yang tambah kamarnya, jadi taman. Namanya kandang bubrah. Itu 2 tahun dia galau terus sehingga ingin mencopot perjanjian dengan setan. Maka ketemulah kiai, maka disarankan untuk keluar pulau dan berdoa sehingga ia selamat. Maka di kurun waktu 2 tahun galau, pindah keluar pulau, dan tidak seberapa lama hartanya terbakar habis, harta dan rumahnya. Nah itulah kaya tapi galau, nggak pernah tenang. Ya karena mungkin berbuat dosa besar lah. Karena tiap tahun ada tumbal, ada yang mati, mungkin karyawannya, mungkin tetangganya sing mangan dagingnya, ya sedekah itu. Jadi kalau ada orang kelihatannya kerjanya atau nyambut gawe ini kecil, ya toko ini cilik kok hasilnya melimpah, nggak wajar, itu berarti kemungkinan pesugihan. Hati-hati dengan pemberiannya. Salah satu contoh daging yang dibagi itu berarti calon tumbal adalah Anda yang makan itu di antara sekian banyaknya. Duit juga sama, kadang-kadang memang membuang-buang duit di perempatan, di jalan-jalan supaya ditemu orang, dan itulah calon tumbalnya. Maka hati-hati dengan pemberian orang yang melakukan pesugihan. Yang paling aman adalah beristighfar, berbagi, bersyukur. Saya kira itu. Pertanyaan dari Fitria Ningrum, Gus. Kalau ada anak kembar laki-laki dan perempuan, kata mbah saya itu jodohnya, jadi bisa nikah. Terus bundi nih, Gus. Kakak beradik itu adalah mahram, haram dinikah. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Diharamkan atas kalian adalah ibu-ibu kalian. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian. Wa akhwatukum, saudara perempuan kalian. Jelas. Ya, surat An-Nisa ini jelas. Mepet juz 5. Ya. Nah ini nggak boleh. Namanya mahram itu dilarang selama-lamanya untuk menikahinya. Kalau ada kakek yang punya pendapat kembar itu jodohnya, mungkin jodoh rezekinya, bukan menikah ya. Haram menikah ya, nggak sah nikahnya, dan berzina kalau tahu hukumnya ya. Saya kira itu. Jadi sekali lagi lihat surat An-Nisa ini ya. Insya Allah Anda akan tahu siapa yang haram dinikahi, siapa yang halal dinikahi. Saya kira itu ya.